Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Haleluya. Saudara lebih baik, amin. Amin. Haleluya, kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali berkumpul dalam ibadah mujizat pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari rindukan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Rindukan mujizat Tuhan pada malam hari ini. Rindukan sesuatu hal terjadi pada dirimu pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada, puji Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara siap untuk bersuka cita? Saudara siap untuk bersuka cita? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau katakan, Ku diberi kuasa. Kami bangga kami punya Tuhan yang hebat. Kami bangga kami punya Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini biarlah Kau bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan kami berkuasa, tiada yang seperti-Mu. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Yesus. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Dia yang dahsyat, Dia yang luar biasa. Haleluya. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dia Raja segala raja, amin. Karena itu Dia memberikan kita kebebasan demi kebebasan. Kita bebas karena Tuhan kita. Ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, Dia tinggal di dalamku.
bisa melompat. Yuk sama-sama katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampun. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Mari tepuk tangan di atas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katakan ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku. Sekali lagi katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Ku bebas, 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 bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, karena oleh kuasa darahnya kita mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya. Persilakan duduk kembali. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami bersama-sama meninggikan satu nama-nama yang kekal itu. Malam hari ini kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, karena tidak ada Tuhan selain Engkau Yesus. Malam hari ini kami memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau besar Bapa. Setiap perbuatan-perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hadiran-Mu memenuhi setiap kami Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Riaralaba, yaralaba, yaralaba, syakaralaba. Haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan, kudus nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan, Yesus Engkau kebenaran kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup bagimu. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Tetap memandangmu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sedang jemaat angkat pujian ini, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu selama ku hidup hanya bagimu Tuhan. Mataku tetap memandangmu saja Tuhan. Karena dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu yang ajaib itu. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
haleluya. Haleluya, haleluya. Uriara laba yara laba yara laba syakara. Haleluya, haleluya. Riara laba yara laba yara laba syakara laba 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 yara laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber kebenaran kami, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Ya dara dara laba 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 laba. Ya laba 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 laba. Syakara laba. Ya laba ya laba ya laba syakara laba laba. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan kekuatanku, Engkau Yesus sumber segalanya. Kami memuji, kami menyembah, sebab tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Haleluya. 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 Engkau layak, layak Tuhan. Engkau layak. Mari kita sembah Dia pada malam hari ini. Ya laba 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 syakana laba de. Ya laba ya laba syakana laba. Haleluya. Haleluya. Yesus sungguh Engkau Allah yang dahsyat, sungguh Engkau Allah yang kudus, sungguh Engkau Allah yang mulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami merindukan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami Bapa. Oriara laba yara laba syakara laba yara laba laba yara laba yara laba syakara laba yara laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oriara laba yara laba syakara laba yara laba. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Biarlah Engkau berdaulat atas hidup kami pada malam hari ini Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oriara laba yara laba syakara. Haleluya. Terima kasih. Mari katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat.
Kami rindu akan Engkau Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja. Mari berdaulat atas hidup kami Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Untuk menghormati firman Tuhan, saudara kita bangkit berdiri, kita mau katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Biarlah Engkau berkenan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami, dan firman-Mu yang memulihkan kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, walaupun mereka berada di rumah mereka, di kamar-kamar rumah sakit, atau dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan tidak terlalu jauh untuk menjangkau mereka. Kuasa Tuhan dahsyat, dan malam ini setiap anak-anak-Mu akan diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Dimanapun Anda berada pada malam ini, nantikanlah kuasa Tuhan. Harapkanlah mujizat Tuhan. Pada malam ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong saudara mendapatkan kemenangan saudara. Saudara siap? Mari kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24. Ini merupakan cerita tentang pengalaman dua murid Yesus yang terjadi sesudah kematian Tuhan Yesus. Sebelum mereka tahu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita baca mulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat apa yang terjadi setelah kematian Tuhan Yesus. Di mana para murid-murid mereka kucar-kacir, bahkan ada yang pulang kampung. Karena mungkin mereka berpikir sudah putus pengharapan mereka. Keadaan sudah tidak baik lagi. Keadaan sudah parah. Tidak mungkin lagi ada harapan. Firman Tuhan katakan mereka pulang ke kampung halaman mereka di Emmaus. Di Emmaus, firman Tuhan tidak mencatat tentang siapa dua orang murid ini, tidak mencatat tentang nama mereka, tetapi dikatakan ada dua orang. Dan firman Tuhan katakan sambil berjalan menuju ke kota Emmaus, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan firman Tuhan berkata ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus datang menghampiri mereka, tetapi firman Tuhan berkata mereka tidak dapat mengenali Dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ini murid-murid yang memiliki pengalaman lebih kurang 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Mereka tinggal bersama Yesus, mereka makan bersama, mereka menikmati kehidupan bersama, mereka pelayanan bersama. Tapi ketika Yesus berada di depan mereka, mereka tidak dapat mengenali Dia. Dan firman Tuhan katakan alasan kenapa mereka tidak dapat mengenali mereka, karena firman Tuhan katakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan kita melihat di ayat 17,
dijelaskan apa itu sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan firman Tuhan berkata, berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram. Bagaimana muka kita menjadi muram? Di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 19, mari kita baca bersama-sama Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Apa yang dimaksudkan oleh kitab Amsal ini Bapak Ibu? Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang terjadi di dalam hatimu, itu akan tercermin di wajahmu. Sama seperti air yang mencerminkan wajah, maka apa yang terjadi di dalam hatimu, hatimu ini seperti air atau seperti kaca yang mencerminkan keadaannya di wajahmu, saudara. Jadi ketika saudara berjumpa dengan seseorang untuk mengetahui kondisi hati orang itu, maka saudara cukup melihat kepada wajahnya. Dan inilah yang terjadi kepada murid-murid Yesus tersebut. Hati mereka muram. Dikatakan berhentilah mereka dengan muka muram. Mukanya muram, saudara. Berarti hatinya sedang muram. Hatinya sedang bersedih. Karena kenapa mereka bersedih? Karena mereka merasa sudah putus harapan mereka. Tidak ada lagi pengharapan. Yesus yang mereka harapkan akan menjadi raja yang akan membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan, sudah disalibkan dan mati. Mereka tidak pernah ingat kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati mereka dikuasai oleh kesedihan. Dan itu terpancar di dalam wajah kita. Hati yang gembira, maka akan menunjukkan wajah yang gembira. Wajah seseorang itu akan berseri-seri ketika hatinya sedang berbunga-bunga. Ketika hatinya sedang gembira. Kondisi hati kita akan dinyatakan melalui wajah kita. Di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai 7, saudara mesti ingat itu adalah peristiwa tentang anak Adam yang pertama yang bernama Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Mari kita baca ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dan selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kondisi hati Kain begitu panas. Dia begitu marah dengan adiknya Habel. Dia begitu marah bahkan dengan Tuhan. Karena dia melihat bahwa korban persembahan yang dia persembahkan tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan korban yang dipersembahkan oleh Habel diterima oleh Tuhan. Dan ini berpengaruh kepada hatinya. Hatinya menjadi panas, dia menjadi marah. Dan itu terpancar di wajahnya. Wajahnya menjadi muram. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah yang menghalangi mata kedua murid itu. Sehingga walaupun mereka memiliki jarak yang sangat dekat dengan Yesus, mereka tidak dapat mengenali dia. Mereka tidak dapat mengenali dia. Dan kalau mereka tidak dapat mengenali dia,
Wah, itu bahaya sekali, saudara. Tidak, bahaya sekali. Apa yang terjadi kalau saudara tidak mengenali Dia? Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 18, ini merupakan doa daripada Rasul Paulus. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 18. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, perhatikan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya apa, saudara? Menjadikan mata hatimu terang. Kenapa? Apa yang perlu? Apa yang keuntungan bisa didapatkan ketika tidak ada yang menghalangi mata hati kita? Ketika tidak ada yang menutupi mata hati kita? Ketika mata hati kita terang, 4 hal ini yang akan terjadi. Yang pertama, Dia katakan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Bahwa ada pengharapan di dalam panggilannya. Yang kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian. Betapa kayanya kemuliaan yang menjadi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan yang keempat, betapa hebat kuasanya yang ketiga, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 3 hal ini, saudara. Inilah yang akan menjadi milikmu. Yaitu yang pertama, engkau akan mengerti tentang pengharapan yang kau miliki. Engkau tidak akan pernah putus asa. Yang kedua, engkau akan tahu betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan yang ketiga adalah betapa hebat kuasanya bagi engkau yang percaya. Sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjaga mata kita. Menjaga mata kita. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi mata. Ketika kita berbicara di dalam apa yang disebutkan dalam kitab Lukas pasal 24 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, maka kita akan berpikir itu hanya berbicara tentang mata jasmani kita. Tidak, saudara. Untuk memahami firman Tuhan ini, maka kita harus membaca apa yang dimaksud dengan kata mata di sini. Ini berbicara tentang mata hatimu. Karena untuk melihat Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk memahami Tuhan, maka engkau perlu memiliki mata hati. Kenapa? Tidak bisa melihat dengan mata biasa kita. Saudara harus ingat bahwa peristiwa ini terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Pada waktu itu, Yesus telah memiliki tubuh yang baru, yaitu tubuh yang disempurnakan, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Tubuh yang penuh kemuliaan. Sehingga tidaklah mudah bagi mata jasmani ini untuk bisa mengenali Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Sangat sulit bagi kita untuk melihat
Yesus dengan mata jasmani saudara. Tetapi bukan tidak mungkin. Kalau Tuhan mengizinkan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita tentang mata hati kita. Ada sesuatu yang menghalangi mata hati kita, yang membuat kita tidak bisa mengerti akan pengharapan yang kita miliki sebagai orang-orang percaya, yang membuat kita tidak bisa mengerti akan bagian kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, betapa hebat kuasanya, sehingga ketika kita mendengar di mana-mana ada berita-berita viral bahwa ada varian baru dari COVID-19, varian yang sangat berbahaya, varian yang sangat mematikan. Kita menjadi ciut, nyali kita menjadi ciut, dan kita menjadi ketakutan. Apalagi kita mendengar kabar di mana-mana, di berbagai negara, di mana-mana orang mengalami kematian dan kematian dan kematian. Kita dikuasai oleh ketakutan, sehingga kita merasa tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan. Mungkin di antara saudara juga yang mengikuti ibadah ini pada malam ini merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Engkau merasa di dalam usahamu juga tidak lagi ada harapan. Engkau merasa dalam rumah tanggamu tidak lagi ada harapan. Sehingga mukamu muram, hatimu muram. Tapi pada malam ini, apa yang menjadi kelepasan bagi kedua murid ini? Ini menjadi kunci bagi kemenangan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita baca apa yang terjadi di dalam Lukas pasal yang ke-24 tersebut. Mulai dari ayat yang ke-18. Yesus bertanya di ayat 17, apa yang kamu percakapkan? Ayat 18. Mereka berkata, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ternyata Bapak Ibu, ada rupanya salah satu namanya Kleopas. Dan orang ini berkata, apakah kamu tidak tahu dengan apa yang sedang viral sekarang ini? Berita terheboh sekarang ini. Apakah engkau tidak tahu dengan apa yang terjadi? Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Apakah itu? Apakah benar Yesus tidak tahu dengan apa yang terjadi? Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin mendengar itu dari mulutmu. Mendengar itu mulutmu. Agar engkau menceritakan tentang situasi yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan mau engkau menceritakan. Seperti seorang anak yang menceritakan masalahnya, pergumulannya kepada bapaknya. Tapi kadang-kadang kita terlalu sombong. Kita malu menceritakan pergumulan masalah kita. Karena kita merasa kita sudah menjadi pria dewasa. Kita sudah menjadi orang yang dewasa. Wanita dewasa. Sehingga kita malu. Dan malam ini Yesus bertanya, apa yang menjadi masalahmu? Dia mau mendengar cerita daripadamu. Dan selanjutnya kita melihat Kleopas pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan, saudara perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Dua orang murid ini menceritakan tentang pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tentang keputusasaan mereka. Hilangnya pengharapan mereka. Bahkan sampai 2 orang wanita, beberapa teman kami katanya telah pergi ke kubur. Malaikat-malaikat mereka jumpa dan berkata hidup, Yesus telah hidup. Tetapi kami tidak melihat mereka, kami tidak melihat dia. Banyak di antara kita yang ingin melihat dulu mujizat baru bisa percaya. Padahal Yesus menginginkan agar engkau percaya terlebih dahulu, baru engkau akan lihat mujizat. Setiap kali ketika Yesus mau menyembuhkan orang, Yesus selalu bertanya, apakah engkau percaya? Dan kita melihat ketika mereka katakan aku percaya, maka mujizat terjadi. Kita ingin melihat apakah ada perubahan? Kita sibuk dengan angka-angka. Berapa orang yang tewas, berapa banyak orang yang mati, berapa banyak orang yang sembuh. Di manakah imanmu? Apakah engkau berjalan dari semua apa yang kau lihat? Apakah engkau tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan? Dan inilah yang membutakan mata kedua orang itu sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Dan mereka akhirnya tidak mendapatkan 3 hal janji Tuhan kepada mereka. Dan Yesus harus berkata ini kepada mereka di dalam ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dijanjikan, telah dikatakan para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang-kadang dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita membuat hati kita menjadi takut, menjadi khawatir, dan membuat mata kita menjadi buta, pikiran kita menjadi tumpul, sehingga kita tidak lagi mengerti, tidak lagi mengingat akan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan, akan setiap janji-janji Tuhan kepada orang-orang percaya. Dan Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kenapa engkau menjadi bodoh? Kenapa hatimu menjadi lamban? Tidakkah engkau tahu bahwa semua orang, semua umat manusia harus mengalami kematian? Harus mengalami kematian. Kematian itu pasti. Kenapa engkau bingung dan ketakutan ketika engkau mendengar orang-orang mati? Bukankah Tuhan telah mengatakan? Bahkan Paulus katakan kematian itu sesuatu hal yang menguntungkan. Karena kita menanggalkan tubuh yang fana. Tubuh yang penuh dengan kesusahan. Tubuh yang penuh dengan penyakit. Dan diberikan dengan tubuh yang baru. Hidup yang baru.
dalam tempat yang baru, di dalam kerajaan surga, di tempat yang tidak ada penderitaan, di tempat yang tidak ada kesusahan, di tempat yang tidak ada kesedihan. Bukankah semuanya itu seharusnya memberikan kabar sukacita kepada kita? Bukan kabar ketakutan dan kesedihan. Bukankah kita harus berbahagia dengan orang-orang yang meninggalkan kehidupan yang fana itu dan pergi ke tempat yang lebih baik? Tentu saja kita pasti harus menangis ketika orang-orang yang terdekat kepada kita itu pergi dengan tidak mengenal Yesus. Karena tidak ada harapan bagi mereka. Tidak ada harapan. Tapi bagi orang-orang percaya, Yesus katakan, dia berjanji, aku telah menyediakan tempat bagi kamu. Dan ketika tiba waktunya, aku akan menjemput kamu kembali. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Ada waktunya, hanya waktu 1 jam. Anak bayi baru lahir, dia baru tersenyum memandang kita, menangis, tapi kemudian dia meninggal. Ada ketika dia menanjak usia remaja, ada yang ketika dia menanjak usia pemuda, dan bahkan ada yang bertahan sampai tua. Kita tidak pernah tahu mengenai hidup manusia, dan Tuhan katakan, engkau nggak perlu tahu mengenai waktu dan masanya. Tidak perlu tahu mengenai waktu dan masanya. Tapi bersiap sedialah ketika saat itu tiba. Apakah engkau siap? Dan Tuhan berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Dan Tuhan mulai kupas firman Tuhan. Tuhan mulai mengajak mereka, ayo kita bedah Alkitab. Ayo kita bedah Alkitab, ayo kita pelajari firman Tuhan. Ayo buka kitab para nabi-nabi, ayo buka firman Tuhan, ayo buka Taurat, ayo buka Injil, ayo buka segala kitab firman Tuhan. Dan Yesus mulai menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Dan apa yang terjadi kepada mereka? Ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata apa saudara? Yesus berpura-pura hendak meninggalkan mereka. Karena ketika itu mereka sudah tiba di kampung mereka. Tapi mereka mendesak, ayo tinggallah dulu karena hari sudah menjelang malam. Dan mereka menjamu Yesus bersama mereka, walaupun mereka tidak kenal. Tamu adalah bagaikan raja. Mereka memiliki budaya yang sama dengan kita, budaya Asia. Yang sangat menghormati tamu, kalau bisa tamu dikasih makan dulu. Dan mereka mengundang Yesus. Dan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Ayat 31. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Haleluya. Haleluya. Ketika Yesus mulai memecah roti, artinya dia mulai membedah firman Tuhan. Dia mulai membaca dan membagikan firman Tuhan. Men-sharing firman Tuhan kepada mereka. Dan firman Tuhan itu adalah hidup.
Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu yang berkuasa. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, ayat 32, berkatalah mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar? Mereka mendapatkan efek keuntungan dari mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hati mereka menjadi berkobar-kobar. Dan bagaimana ketika hati berkobar-kobar, maka itu akan kelihatan di wajah yang berseri-seri. Kenapa saudara? Karena 3 hal tadi yang menjadi doa Paulus kepada jemaat Efesus sekarang menjadi milik mereka. Mereka memiliki pengharapan. Mereka tahu tentang bagian kemuliaan yang telah ditentukan Tuhan. Dan mereka tahu betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya. Kuasa Tuhan tidak terbatas bagi saudara percaya. Seberapa engkau percaya. Tapi bagaimana hal itu terjadi? Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saya akan bacakan kepada saudara dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan The Passion Translation. The eyes of your spirit allow revelation light to enter into your being. When your heart is open, the light floods in. But when your heart is hard and closed, the light cannot penetrate. And darkness takes its place. Saya akan terjemahkan. The eyes of your spirit, katanya. Mata batinmu, mata hatimu, allow revelation light. Membawa masuk cahaya pewahyuan ke dalam hatimu. Tetapi ketika hatimu tertutup, maka cahaya itu tidak akan masuk. Tapi ketika hatimu terbuka, maka aliran cahaya itu akan masuk. Tetapi kalau tidak, kalau hatimu keras dan tertutup, cahaya itu tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Itu sebabnya engkau perlu izinkan membuka hatimu. Jangan sampai mata hatimu menjadi gelap. Jangan sampai mata hatimu menjadi gelap. Itu sebabnya di dalam Lukas 11 ayat 35 berkata, open your heart and consider my words. Bukalah hatimu dan ingatlah akan firmanku. Watch out that you do not mistake your opinion for revelation light. Perhatikan, jangan sampai engkau melakukan kesalahan dengan tidak mengizinkan cahaya pewahyuan firman Tuhan itu untuk masuk ke dalam hatimu. Haleluya. Mata hatimu sangat penting. Mata adalah pelita tubuhmu. Mata adalah pelita tubuhmu yang akan menerangi. Karena di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat banyak hal. Itu sebabnya jangan sampai mata hatimu menjadi gelap. Engkau harus terangi mata hatimu dengan mengizinkan firman Tuhan masuk ke dalam dirimu.
Itu sebabnya di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, Tuhan mengingatkan kepada Yosua agar dia senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian dia akan bertindak hati-hati. Maka dengan demikian perjalanannya akan berhasil dan dia akan beruntung. Itulah yang terjadi kepada dua orang yang sedang menuju Emmaus. Ketika firman Tuhan diberitakan, maka cahaya kebenaran firman Tuhan tersebut masuk ke dalam hati mereka dan menerangi hati mereka dan merubah kehidupan mereka dan membuka mata mereka sehingga mereka boleh melihat Tuhan, mereka boleh mengenali Tuhan. Dan pewahyuan daripada terang Tuhan itu memberikan kepada mereka harapan. Mereka mulai menyadari bahwa ada harapan di dalam Yesus. Mereka mulai menyadari bahwa ada harapan di dalam Yesus. Tidak peduli dengan segala situasi yang seperti apapun terjadi, tapi ada pengharapan karena janji-janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu hidup. Kalau dia berjanji dia akan hidup, maka dia akan hidup. Jangan kau terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di sekitarmu. Apa yang terjadi viral di sekitarmu. Jangan kau terpengaruh oleh semua itu. Jangan kau terpengaruh oleh semua itu. Tapi pada malam ini, bukalah hatimu. Isi hatimu dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Raja Daud berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, yang akan menerangi jalan-jalan hidupku. Ketika engkau izinkan hatimu dikuasai dengan firman Tuhan, maka firman itu akan menerangi perjalanan hidupmu. Engkau tidak akan gentar dengan semua situasi yang terjadi di sekitarmu. Engkau tidak pernah takut. Engkau tidak akan pernah khawatir dengan apapun yang terjadi. Mau di mana-mana bisnis sedang hancur, engkau tahu bahwa pengharapanmu ada di dalam Yesus. Mau di mana-mana rumah tangga sedang kacau, tapi karena engkau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka rumah tanggamu akan Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Anak-anakmu akan Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Berpeganglah kepada janji-janji Tuhan. Itu sebabnya malam ini aku berdoa. Sama seperti Paulus berkata, aku berdoa supaya mata hatimu menjadi terang. Dan malam ini aku berdoa supaya mata hatimu menjadi terang. Agar engkau mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilanmu. Agar kamu mengerti bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan yang ketiga, betapa besar, betapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya dengan kuasanya. Pada malam ini, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, angkat tanganmu ke surga. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak, waktu, dan tempat. Malam ini dia akan menjamah engkau. Malam ini dia akan menyembuhkan engkau. Malam ini dia akan pulihkan keadaanmu. Kalau ada di antara engkau yang sedang sakit pada malam ini, satu tangan kau taruh di bagian yang sakit dan satu tangan angkat ke surga. Biarkan Tuhan melihat dan menjamah engkau pada malam ini. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh jarak, waktu, dan tempat menjamah engkau pada malam ini. Biarlah kuasanya mengalir pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus, pada saat ini mengalirlah kuasa Tuhan. Menjamah setiap anak-anakmu di rumah-rumah mereka, di kamar-kamar rumah sakit mereka. Apapun yang menjadi keadaan mereka pada malam ini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan, hai kau roh maut, enyah dari hidup mereka. Hai kau roh jahat, pergi tinggalkan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sehat. Terima mujizatmu. Terima mujizatmu. Haleluya. Biar kuasa Tuhan menjamah engkau saat ini. Izinkan Tuhan menjamah engkau saat ini.
Kuasanya sedang mengalir, menjamah engkau pada saat ini. Bagi engkau yang mengalami pergumulan dalam usaha, dalam rumah tangga, apapun juga, angkat tanganmu ke surga dan percayalah kepada Dia. Lihat bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi di dalam firman Tuhan tadi. Ini terjadi dalam hidupmu. Hatimu akan berkobar-kobar merayakan Tuhan. Karena engkau lihat Tuhan ada bersama dengan kau. Dia memberkati usahamu, Dia memberkati hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh rakarabarianda rabase. Rikabarianda rabori hekia barakarabarianda rabane. Riba barakaraborianda rabase. Pada malam ini, buatlah komitmen di hadapan Tuhan, bahwa engkau tidak akan pernah meninggalkan firman Tuhan. Buatlah komitmen di hadapan Tuhan pada malam ini, bahwa engkau akan setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau akan lakukan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tajam. Firman Tuhan itu bagaikan pedang mata dua yang sanggup memisahkan sumsum dan tulang. Dia bisa merubah kehidupanmu. Dia bisa memberkatimu. Dia bisa melawat hidupmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu pada malam ini, terima kemenangan daripada Tuhan. Bangunlah dirimu dalam firman Tuhan. Bedah firman Tuhan. Ceritakan firman Tuhan itu. Maka engkau akan lihat hidupmu dijamah dan diberkati Tuhan. Haleluya. Terima mujizatnya pada malam ini. Terima mujizatnya pada malam ini. Oh rakarabarianda rabase. Umrakarabarianda rabaria barianda rabase. Rokoboria barianda rabade. Rikabarianda rabu. Rembrakarabarianda rabase. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu saat ini. Dan terima kemenangannya. Kalau ada di antara engkau yang belum percaya kepada Yesus, malam ini adalah kesempatan bagi engkau untuk membuka hatimu kepada Yesus. Mari ikuti apa yang saya katakan. Katakan, Tuhan Yesus, aku telah mendengarkan firman-Mu. Dan malam ini aku putuskan, aku mau percaya kepadamu. Aku buka hatiku untuk Engkau. Aku terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mengundang Engkau untuk masuk dan tinggal dalam hidupku. Berkuasalah atas hidupku. Jadilah Raja atas kehidupanku. Dan catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Ketika Engkau datang nanti, Engkau boleh menjemput aku bersama-sama dengan Engkau. Atau ketika aku pergi kepadamu, Engkau boleh menerima aku dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, selamat datang dalam keluarga Tuhan. Cari gereja di mana engkau bisa beribadah. Dan nikmatilah berkat Tuhan bersama dengan kau. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Mari lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri, untuk menaikkan pujian. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
memuji kebesaran-Mu. Kami memuji besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang suci, Bapa yang agung. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhanmu Yesus Kristus Juru Selamatmu yang mulia. Dia menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia demi kasih karunia. Roh Allah yang Maha Kudus yang membimbing kau masuk ke dalam seluruh kebenaran, menuntun engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, pulanglah dengan sukacita pada hari ini karena Tuhan telah memberkatimu. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Amin. Saya yakin dan percaya kita telah diberkati oleh ibadah hari ini melalui pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dan ingin memberkati pelayanan ini untuk lebih dan lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan saudara melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persepuluhan saudara dan memberikan persembahan syukur saudara, ucapan syukur, juga dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat secara detail, dapat melihat deskripsi yang ada di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk datang langsung memberikan persembahannya, Bapak Ibu Saudara bisa langsung datang ke alamat gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, Jalan Mengunsiri Baru 1 nomor 25 Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari doakan dan dukung terus pelayanan ini agar lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Dan jangan lupa share kembali pelayanan ini Bapak Ibu Saudara. God bless you. Shalom.